sekitar 5.370 anak usia 0 sampai 5 tahun di NTT belum memiliki akta kelahiran. Itu dilakukan oleh DP3A P2KB untuk mempercepat pemenuhan hak sipil anak berupa akta anak dan kartu identitas. Yang namanya Gerhana, Gerakan Pemenuhan Hak Sipil Anak. Mulai dari anak lahir sudah harus ada pencatatan. Kesadaran orang tua dan masyarakat. Kedua, letak geografis kita. Panggil kau tumpuk anak-anak dong, kau tumpuk kakak adik, Teo, bayi nenek dan pun cucu dong tuh. Suruh dong kok bikin itu dong punya akte kelahiran dan KIA sudah. Hai, salam jumpa kembali di podcastku, Beta Pem Podcast, podcastnya RRI Kupang. Pemirsa dan pendengar RRI Kupang dimanapun berada, hari ini pasti semua heran. Kok biasanya Kak Vero yang ada di podcastku, tapi ini hari ada wajah baru. Nah, benar sekali, hari ini Beta yang akan membawakan Kak Pem Podcast, Beta Pem Podcast RRI Kupang. Perkenalkan, Beta pun nama Esna Balok. Pemirsa dan para pendengar dimanapun berada, sebelumnya Beta mau sapa dulu kakak adik, Teo, bapak mama, bersaudara semua, bayi nenek, bapak Sarani, mama Sarani, tetangga dong semua. Karmana kabarin hari baik-baik sako. Semoga semua dalam keadaan yang baik, penuh semangat dan tetap bersama Katong di RRI Kupang. Nah, pagi ini Katong mau beromong santai, tetapi bahas isu yang penting sekali yang dekat dengan Katong pun kehidupan sehari-hari. Katong mau bahas soal sesuatu isu yang kelihatannya sangat sederhana, tetapi dia pun dampak tuh sangat besar bagi Katong anak-anak dompung masa depan. Yang Katong bahas hari ini adalah hak sipil anak sebagai identitas dan perlindungan dasar bagi masa depan anak. Pemirsa dan pendengar RRI Kupang, pagi ini sudah ada dua orang ibu yang luar biasa, ibu yang cantik-cantik dan cetar membahana. Tetapi tentu saja paham betul soal isu-isu yang ada di provinsi kita Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, Ibu Ruth Diana Laiskodat, SSI, APTMM. Beliau ini merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur. Panjang juga Ibu ini dia nama nih. Kalau disingkat apa Ibu? DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ternyata di singkatan juga tetap panjang. Beta nih butuh 2 hari untuk hafal ini nama dinas. Baik, hadir juga seorang narasumber, Ibu Yanti Salata. Beliau ini adalah analis kebijakan ahli muda pada salah satu bidang yang berada di Dinas P3A P2KB Provinsi NTT, yaitu bidang pemenuhan hak anak. Jadi beliau ini kurang lebih sudah 11 tahun mendampingi isu pemenuhan hak anak. Apa kabar Ibu berdua? Sehat? Ibu Ruth bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Ibu Yanti? Luar biasa. Luar biasa. Walaupun sudah lewat, Beta mau ucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Jangan lupa juga Beta mau sapa para pemirsa dan para pendengar setia RRI Kupang. Beta mau ucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Semoga damai Natal selalu ada di Katong semua pung hati masing-masing. Masih ada kue Natal kok Ibu? Selalu tersedia. Selalu tersedia. Berarti habis ini Katong selesai podcast, Katong bisa lanjut ke rumah kok Ibu? Boleh. Boleh bawa kantong? Boleh. Boleh. Oke, baik. Terima kasih Ibu-Ibu sudah meluangkan waktu pagi ini bersama RRI Kupang. Baik Ibu, Katong mulai dari dasar dulu. Supaya pemirsa dengan pendengar RRI memiliki pemahaman yang sama. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan hak sipil anak dan mengapa pemenuhannya ini menjadi isu yang penting sekali untuk Katong bahas saat ini? Silakan Ibu Ruth. Jadi hari ini kita berbicara tentang hak sipil anak karena apa? Anak sejak dalam kandungan dia sudah merupakan warga negara
dan ini merupakan hak dasar daripada anak-anak di Indonesia, termasuk anak-anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hak ini terpenuhi supaya apa? Satu, sebagai warga negara. Yang kedua adalah hak sipil. Untuk apa anak-anak mempunyai hak sipil? Hak sipil ini merupakan akses, pintu masuk untuk mendapatkan pelayanan dari negara terhadap anak-anak kita. Pelayanan apa? Yang pertama, pelayanan pendidikan. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pelayanan jaminan sosial dan pelayanan perlindungan hukum. Kalau tidak mempunyai akta anak atau tidak mempunyai kartu identitas anak, maka akses pintu masuk ini terganggu untuk anak-anak kita. Sehingga saya berharap orang tua hari ini, khususnya yang mendengar acara kami di RRI, harus sadar bahwa sejak anak masih dalam kandungan, sudah harus mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga urusan administrasi ini bukan saja kartu, tetapi ini urusan masa depan anak. Kalau belajar dari pengalaman, anak-anak yang dalam kandungan ibu sudah harus tercatat di BPJS supaya apa? Pada saat lahiran, cover BPJS atau BPJS membayar, itu sudah terhitung mama dan bayi. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ruth. Ternyata apa yang Ibu Ruth sampaikan ini membuka wawasan dan pikiran kita bahwa pemenuhan hak sipil anak di NTT ini bukan hanya sekedar urusan administrasi saja, tetapi soal pengakuan negara, keadilan sosial, dan masa depan katompu anak-anak dong. Artinya begini, kalau setiap anak punya identitas hukum, berarti sonde akan ada anak yang tertinggal, sonde akan ada anak yang tidak terlihat, dan sonde akan ada anak yang tidak terlindungi. Nah, sekarang katong turun ke lapangan sedikit. Beta ke Ibu Yanti. Bagaimana penerapan dan cakupan pemenuhan hak sipil anak di NTT? Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Beta ada di sini di RRI Kupang, mau ajak Bapak Mama, Saudara semua dimanapun berada, untuk kita sama-sama berbagi cerita dan pikiran soal bagaimana katong bisa sama-sama untuk memenuhi hak sipil anak supaya dong bisa tumbuh kembang diakui oleh negara. Karena dasar bagi kehidupan dan perlindungan anak ke depan itu adalah pemenuhan hak sipil anak. Perlu juga saya informasikan bahwa perlindungan pertama bagi orang tua terhadap anaknya yang paling pertama adalah pemberian nama. Sehingga nama itu yang akan tercatat nanti di dalam akte kelahiran. Nah, begitu pentingnya seorang anak untuk mempunyai akte kelahiran. Mungkin sedikit saya bercerita dulu tentang pentingnya akte kelahiran atau hak identitas hukum anak ketika anak bermasalah dengan hukum. Ada sebuah contoh yang saya akan sampaikan kepada Bapak Mama, Saudara semua, pemirsa pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Ada sebuah kasus kriminal di mana seorang paman melibatkan anak di dalam kasus pembunuhan. Di dalam proses itu, anak ini ketika di dalam sel disatukan bersama dengan orang dewasa. Kuasa hukum melihat bahwa anak ini tidak layak di dalam sel bersama dengan orang dewasa. Tetapi aparat penegak hukum meminta bukti, mana bukti anak ini disebut masih usia anak. Keluarga tidak dapat membuktikan bahwa anak ini masih kategori anak. Sehingga di dalam proses itu kuasa hukum mengupayakan dengan berbagai macam cara sehingga anak ini
diproses bukan dengan cara orang dewasa, melainkan dengan usia masih di bawah anak. Bagaimana cara untuk membuktikan? Tidak ada akte kelahiran, tetapi kuasa hukum tidak putus sehingga dilakukan pemeriksaan medis atau forensik itu dengan melalui pemeriksaan gigi, dan hasil membuktikan bahwa anak ini masih kategori anak walaupun tanpa akte kelahiran, tetapi bukti pemeriksaan membuktikan lewat pemeriksaan gigi bahwa anak ini masih di bawah umur, sehingga dia tidak boleh disatukan dengan sel orang dewasa. Nah, Bapak Mama, Saudara, pemirsa pendengar RRI Kupang dimanapun berada, inilah pentingnya bagi kita untuk memenuhi hak sipil anak, dalam hal ini akta kelahiran. Mungkin terima kasih Kak Esna. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Yanti, bahwa ternyata hal yang kita anggap sepele tentang pemenuhan hak identitas anak itu sangat membawa dampak yang besar, seperti cerita konkret yang disampaikan oleh Ibu Yanti tadi, bahwa ketika kita tidak memiliki identitas hukum, berarti kita juga tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Seringkali kita masyarakat, terutama di NTT, kita bilang, bikin ini apa su? KIA ada akte su, bilang, sabar doko, ada antri banyak di spenduk sana nih, nanti katon tunda sampai anak su SMP, kato hanya mengandalkan surat baptis. Baik, sekarang beta mau pi Ibu Ruth. Ibu, katong lihat nih sebanyak pihak yang bekerja keras untuk pemenuhan hak identitas anak. Ada pihak gereja, masjid, rumah ibadah lainnya, pemerintah desa, kelurahan, sekolah-sekolah, bahkan NGO sering menggaungkan pemenuhan hak identitas anak. Tetapi kenapa masih ada anak yang belum memiliki akta kelahiran sampai saat ini? Dan apa dampaknya itu buat katompo anak-anak di Nusa Tenggara Timur? Silakan Ibu Ruth. Jadi untuk kita semua ketahui, khususnya orang tua, kalau kita katakan anak berarti secara aturan umurnya di bawah 18 tahun. Jadi semua anak-anak belum mencapai 18 tahun tambah 1 hari, dia kategori anak-anak. Apa identitasnya? Yang pertama, identitas hukum adalah akta lahir. Yang kedua, kartu identitas anak. Mengapa sampai saat ini belum semua anak mempunyai akta dan juga belum semua anak mempunyai kartu identitas anak? Yang pertama, orang tua menganggap bahwa belum penting karena anak-anak masih sangat kecil. Padahal tadi saya sampaikan bahwa akta anak mulai dari anak lahir sudah harus ada pencatatan. Dan setelah itu langsung juga diurus kartu identitas anak. Yang kedua, mengapa dua identitas ini belum terpenuhi? Keterbatasan akses layanan administrasi kependudukan. Jadi mereka merasa bahwa datang nanti kartunya tidak ada. Kalau mereka datang, antrinya masih banyak. Tempatnya tidak nyaman. Itu bukan masalah, tetapi harus dihadapi. Karena anak-anak kita harus mempunyai akta anak dan kartu identitas. Yang ketiga, masalah ekonomi. Jadi untuk datang ke Dukcapil, mencatat anak dan memprint kartu, mereka merasa bahwa butuh dana yang cukup besar untuk transport. Kalau di sana antri, butuh lagi uang makan. Yang keempat adalah geografis. Jadi ada yang di daerah 3T untuk mencapai kantor pencatatan sipil, kependudukan dan pencatatan sipil terlalu jauh. Tetapi hari ini kita berharap, tadi ada salah satu contoh pembuktian, kita tidak minta anak-anak kita bermasalah. Tadi sudah dicontohkan bahwa kalau anak-anak kita harus berhadapan dengan hukum. Jadi anak-anak melakukan kesalahan di bawah umur 18 tahun, pemerintah tetap hadir
untuk mendampingi anak di bawah umur tersebut, namanya anak berhadapan dengan hukum. Nah, buktinya anak berhadapan dengan hukum, ya kartu identitas anak atau akta lahir membuktikan bahwa dia masih di bawah 18 tahun. Nah, kalau itu terjadi, proses hukumnya adalah proses hukum anak. Toga dilepas, baik jaksa, baik hakim, tidak membuat anak stres. Mereka mengatakan dengan kata-kata yang lebih halus, lebih lunak, sehingga anak itu berhadapan dengan hukum, tetapi dia tidak takut. Dan yang paling penting, sejak kecil, bahkan tadi saya katakan bahwa dari rahim ibu, masih dalam kandungan, anak-anak ini sudah harus mengakses kesehatan. Setelah umur 1-2 tahun sudah akses pendidikan. Mereka juga punya akses sosial, jaminan-jaminan sosial. Dan ini hanya dibutuhkan akta anak dan kartu identitas anak. Selain dia tercatat di kartu keluarga. Bagaimana anak-anak untuk mendapatkan bantuan sosial, bahkan yang tadi yang paling ekstrim, anak-anak bisa dilakukan eksploitasi. Ada orang di luar sana yang tidak bertanggung jawab, mengambil anak-anak kita, dimanipulasi datanya untuk umurnya di atas 18 tahun, karena memang anak-anak kita tidak punya akta anak, tidak punya kartu identitas anak. Mereka memanipulasi dengan membuat kartu tanda penduduk, KTP. Kemudian mereka eksploitasi sebagai anak di dalam dunia prostitusi, atau anak yang dipekerjakan bahkan di Indonesia, bahkan di negara yang lain. Nah, pembuktiannya apa? Aparat, tenaga, pemerintah di aspek bidang tertentu hanya bisa membuktikan dengan kartu identitas anak. Nah, bagaimana kita menjawab persoalan ini? DP3A P2KB Provinsi bersama DP3A Kabupaten Kota mengajak seluruh masyarakat, kita melakukan sosialisasi, melakukan advokasi, bahkan melakukan pendampingan. Pendampingan untuk anak-anak yang belum mempunyai akta, belum mempunyai kartu identitas anak, dilengkapi dokumennya untuk difasilitasi ke kantor kependudukan dan pencatatan sipil. Supaya apa? Anak-anak kita mempunyai akta dan anak-anak kita mempunyai kartu identitas anak. Supaya anak-anak kita jangan tertinggal dalam hal pendidikan kesehatan atau jangan kehilangan haknya sebagai warga negara. Jadi walaupun masih kecil, mereka juga warga negara yang membutuhkan haknya. Baik, terima kasih Ibu Ruth. Ternyata apa yang Ibu Ruth sampaikan ini penting sekali, bahwa masalahnya ini bukan hanya 1-2 hal saja, tetapi gabungan dari beberapa hal, 4 hal utama yang tadi Ibu Ruth tekankan, bahwa kesadaran orang tua, akses layanan, ekonomi sampai dengan kondisi wilayah. Nah, dampaknya ini memang sudah main-main ya Ibu. Anak bisa susah sekolah, susah dapat layanan kesehatan, bahkan bisa rasa seolah-olah anak dong nih sudah diakui. Seperti yang telah Ibu Yanti dan Ibu Ruth ceritakan tadi, bahwa ketika anak-anak tidak memiliki hak identitas, maka otomatis datanya bisa dipakai oleh orang lain untuk mengeksploitasi mereka. Supaya lebih jelas, katong lihat dari catatan dulu. Beta kembali ke Ibu Yanti. Bagaimana catatan dari DP3A P2KB Provinsi NTT terkait pemenuhan hak identitas anak di Nusa Tenggara Timur? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Kak Isna, para pemirsa dan pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Untuk data terkait pemenuhan hak sipil anak di NTT versi DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut data semester 2 tahun 2024, cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 sampai 5 tahun di Provinsi NTT adalah 76,03%. Masih terdapat selisih 19,97% dari target nasional tahun 2025, yang mana sekitar 5.370 anak usia 0 sampai 5 tahun di NTT belum memiliki akta kelahiran.
Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor di mana belum semua anak terjangkau layanan administrasi yang ideal. Tingkat kepemilikan akta kelahiran menunjukkan ketimpangan antar kabupaten. Kabupaten dengan cakupan tinggi seperti Saburai Jua 99,15%, Nagekeo dengan 98,77%, dan Sumba Timur 95,75% menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebaliknya, beberapa wilayah masih sangat rendah. Misalnya Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya dengan 33,30%, Malaka dengan 43,50%, dan Timur Tengah Utara dengan 55,29% menunjukkan kesenjangan layanan yang perlu diperhatikan. Administrasi, akses geografis, serta kesadaran masyarakat atas pentingnya dokumen identitas. Memang tidak dipungkiri bahwa kesadaran masyarakat orang tua akan pentingnya hak sipil anak belum maksimal. Orang tua merasa pentingnya akta kelahiran anak ketika anak memasuki usia sekolah. Baru papa mama mulai kaget, aduh ini anak sudah 7 tahun belum ada akta kelahiran. Nah, sepertinya akta kelahiran hanya diingat ketika anak memasuki usia sekolah. Padahal banyak hal yang lebih penting dari itu tentang pentingnya akta kelahiran anak, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, bahwa ketika seorang anak tidak memiliki akta kelahiran, anak itu kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, untuk memperoleh layanan kesehatan, dan layanan lainnya. Sementara itu, data kepemilikan kartu identitas anak, data dari beberapa kabupaten menunjukkan variasi yang cukup besar. Misalnya Sumba Timur sebanyak 34.461 anak dari total 86.974 anak usia 0 sampai 17 tahun telah memiliki KIA, atau sekitar 39,6% dari total anak di daerah tersebut. Di Kabupaten Ende misalnya hanya 14.577 anak dari sekitar 78.000 anak yang sudah memiliki kartu identitas anak, atau sekitar 18,6%, menunjukkan cakupan yang masih rendah dibanding target layanan administrasi. Untuk Kota Kupang, angka kepemilikan kartu identitas anak jauh lebih tinggi, yakni sekitar 60.000 anak dari total sekitar 116.000 anak telah memiliki kartu identitas anak, atau sekitar 60%. Untuk Kabupaten Alor, cakupannya masih sangat jauh, hanya sekitar 7.608 anak dari 71.671 anak, kurang lebih 10,6% yang memiliki kartu identitas anak. Jadi bukan hanya akta kelahiran, tetapi juga kartu identitas anak. Masyarakat dan orang tua memang terlihat kurang peduli, sehingga masih terdapat beberapa kabupaten dengan nilai yang masih rendah. Target nasional untuk kepemilikan akta kelahiran dan KIA umumnya ditetapkan oleh Kemendagri dan Kemen PPA, yaitu di atas 95% untuk akta kelahiran. Data dari NTT pada periode sebelumnya menunjukkan angka sekitar 72,03% pada Agustus 2019. Sehingga pemerintah daerah dan pusat terus melakukan percepatan layanan seperti program jemput bola atau layanan terpadu agar target ini bisa tercapai. Sehingga kami dari DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur menciptakan inovasi dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan nama Gerhana, Gerakan Pemilihan Hak Sipil Anak. Menarik data yang Ibu Yanti sampaikan, Katong bisa bilang bahwa capaian pemenuhan hak identitas anak di NTT ini ternyata sudah jalan, hanya masih belum merata antar kabupaten. Tadi Ibu Yanti sebutkan ada berapa kabupaten yang sudah bagus, 3 kabupaten, Kabupaten Sabu, Kabupaten apa lagi tadi Ibu? Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya, dan 1 kabupaten lagi. Ya. Ternyata baru hanya Nagekeo. dan Nagekeo. Sumba Barat Daya, Nagekeo, dan Sabu. Ternyata baru hanya 3 kabupaten saja yang hampir anak-anaknya hampir memiliki hak identitas anak hampir 100%. Semuanya 98%, 96%, 99%. Sedangkan masih banyak kabupaten-kabupaten lain yang masih jauh tertinggal untuk kepemilikan hak identitas anak. Itu kira-kira kenapa Ibu? Apa karena jauh di tempat terpencil atau masyarakatnya kurang sadar atau seperti apa Ibu? Karena setelah data yang Ibu tunjukkan bahwa di Kota Kupang ini yang paling tinggi untuk kepemilikan hak identitas anak, tetapi masih ada juga yang belum. Namun kenapa kabupaten lain ini sangat tertinggal jauh daripada Kota Kupang? Bagaimana Mayanti? Ya, baik. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadis juga tadi, bahwa salah satu faktor belum terpenuhinya kepemilikan akta kelahiran anak di Nusa Tenggara Timur adalah 1, kesadaran orang tua dan masyarakat. Kedua, letak geografis kita. Masyarakat untuk mengurus sebuah akta kelahiran memerlukan waktu dan jarak yang begitu lama. Memang sudah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Dispenduk Capil, jemput bola. Namun sampai dengan saat ini cakupan kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Nusa Tenggara Timur memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin itu guys. Baik, ada satu hal yang menarik juga yang tadi Ibu Yanti sampaikan bahwa dari DP3A P2KB ini memiliki satu inovasi yaitu Gerhana. Nanti sebentar baru kita tanya-tanya lebih lanjut lagi. Sekarang saya mau ke Ibu Ruth. Ibu Ruth, apa saja bentuk pemenuhan hak sipil anak yang selama ini menjadi perhatian utama dari DP3A P2KB? Silakan Ibu. Kita berbicara anak-anak, kita berbicara tentang hak sipil anak. Kemudian apa identitas anak-anak? Yang pertama akta anak, yang kedua kartu identitas anak. Nah, dari persentase yang disampaikan tadi, belum semua mencapai 100%, sehingga ada satu inovasi yang baik, yaitu Gerhana, Gerakan Pemenuhan Hak Sipil Anak. Itu dilakukan oleh DP3A P2KB untuk mempercepat pemenuhan hak sipil anak berupa akta anak dan kartu identitas. Nah, kalau kita bercerita tentang hak sipil anak sudah terpenuhi, akta terpenuhi, sudah dipunyai, kartu identitas anak sudah dipunyai oleh anak-anak di NTT, maka kita berharap tahapan berikutnya akses kesehatan bisa dilakukan dengan baik kalau dibutuhkan, akses pendidikan bisa diterima oleh anak sebagai hak yang lain selain hak sipil anak. Anak-anak juga bisa mendapatkan hak-hak sosial kalau ada bantuan-bantuan. Dan yang paling penting, anak ini sudah dianggap sebagai warga negara. Jadi kalau membingungkan, saya menyampaikan kembali bahwa 0 sampai 17 tahun, di atas 17 tahun sudah punya hak memilih pada pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, DPRD, provinsi maupun kabupaten kota. Tetapi yang dianggap anak-anak sampai dengan 18 tahun. Sehingga kalau anak-anak membutuhkan hak sipil, tetap diberikan sebagai anak. Terjelek, anak-anak kita berhadapan dengan hukum, melakukan kesalahan, tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Tapi mereka masih dilayani, masih diproses hukum dengan proses pengadilan anak. Nah, kita kembali ke hak sipil anak. Selain hak sipil anak, anak-anak juga harus bersuara tentang hak mereka. Jadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Musrembang Provinsi Nusa Tenggara Timur, anak-anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan hak suara tentang apa yang mereka butuhkan.
Kemudian mereka juga diikutkan dalam keputusan tentang diri mereka. Jadi kalau di sekolah mereka sudah tercatat sebagai anak-anak di provinsi di Indonesia, mereka punya hak untuk menentukan sikap. Contoh, dalam hal suatu kegiatan kurikuler, mereka diminta untuk bersuara, apa sih yang kamu mau? Nah, ada kebiasaan jelek dari orang tua, tidak semua orang tua tetapi ada oknum, ada beberapa orang tua. Anak ingin bersekolah hukum, orang tua mau sekolah dokter. Anak senang penelitian, sekolah MIPA, matematika, ilmu pengetahuan alam. Di dalam sana, di MIPA itu ada yang terinclude farmasi. Tapi orang tua bilang, enggak. Saya mau kamu di seni karena bapak mama seni. Nah, itu yang dikatakan hak bersuara anak untuk menentukan pilihan. Hak berikutnya, setelah mereka mempunyai kartu identitas anak, mereka lebih percaya diri, dan baik di lingkungan keluarga yang saya contohkan tadi, di lingkungan sekolah pada saat ekstrakurikuler, atau mereka mempunyai hak memilih untuk ada lomba-lomba. Guru tidak bisa memaksa, sudah kamu ikut saja debat bahasa Inggris. Padahal anaknya suka main bola kaki atau main basket. Atau bahkan anaknya suka menjadi mayoret. Nah, kita harus belajar mulai saat ini, setelah anak mempunyai identitas, mereka mempunyai hak untuk menentukan pilihan-pilihan. Dan yang paling penting, mereka tidak mengalami diskriminasi. Tadi kita sudah contohkan, diskriminasi itu bisa terjadi, mereka dieksploitasi untuk menjadi pekerja anak. Artinya di bawah 18 tahun, dieksploitasi, dimanipulasi, memberikan identitas yang baru karena mereka belum tercatat. Kita bersyukur karena di Indonesia, pencatatan kartu identitas anak dan akta anak ini nasional. Sehingga kalau sudah dikeluarkan di provinsi NTT, tidak bisa lagi anak yang sama pada saat dia berada di provinsi yang lain, dia dikeluarkan lagi. Sehingga mereka terhindar dari eksploitasi, terhindar dari diskriminasi. Kalau mereka sudah mempunyai hak sipil anak, akta maupun kartu identitas anak, maka diskriminasi tidak akan terjadi pada saat mereka membutuhkan pendidikan, membutuhkan akses kesehatan. Nah, apabila anak tidak terdata, ini yang menjadi suatu soal, menjadi suatu persoalan. Sehingga hari ini di podcast RRI Kupang, kita mengajak orang tua, selisih yang tadi disampaikan, belum mencapai 100%. Bahkan ada kabupaten kota yang jumlahnya sangat rendah. Artinya apa? Anak ini tidak mendapatkan haknya sebagai anak berada di Provinsi NTT, anak yang berada di Indonesia. Baik, pemirsa dan pendengar setia RRI Kupang, kita sudah melihat dari apa yang telah Ibu Ruth, Ibu Kadis DP3AP 2KB Provinsi NTT sampaikan, bahwa ada banyak nilai-nilai plus ketika anak-anak kita memiliki hak identitas, kepemilikan identitas yang jelas, yaitu KIA dan akte kelahiran. Tetapi kalau anak-anak kita tidak memiliki hak identitas yang jelas, kepemilikan identitas yang jelas, maka mereka akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan merugikan orang tua dan anak itu sendiri. Karena itu, ayo para pemirsa dan pendengar RRI Kupang, mari panggil kau tumpu anak-anak dong, kau tumpu kakak adik, Teo, bayi nenek dan pun cucu dong tuh, suruh dong kok bikin itu dong punya akte kelahiran dan KIA sudah. Baik, kalau berbicara tentang percepatan, tentu ada praktik-praktik baik yang sudah dilakukan. Nah, saya mau ke Ibu Yanti, apa saja inovasi atau praktik baik yang sudah dilakukan oleh DP3A P2KB selama ini? Silakan Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami di DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki inovasi yang namanya Gerhana, Gerakan Pemenuhan Hak Sipil Anak. Inovasi ini usianya masih sangat muda, baru kurang lebih 4 atau 5 bulan. Inovasi ini muncul tidak dengan asal muncul saja, namun dengan penuh pertimbangan bersama Ibu Kadis, kami menciptakan sebuah inovasi Gerhana
melihat cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di Nusa Tenggara Timur ini masih belum memenuhi target yang ada. Nah, dari kami DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan inovasi ini, kami juga berkolaborasi bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan pondasi utama untuk pemenuhan pencapaian cakupan pemenuhan hak sipil anak. Kolaborasi lintas sektor ini adalah faktor yang krusial dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran. Namun secara luas, gerhana melibatkan sektor satuan pendidikan juga melalui sekolah, sektor kesehatan, rumah sakit ibu dan anak, pemerintah desa dan kelurahan, lembaga keagamaan, dan organisasi non-pemerintahan seperti NGO atau yayasan sosial. Hal yang kami telah lakukan di dalam inovasi ini adalah kami memulai dengan mendatangi rumah-rumah ibadah. Sudah beberapa rumah ibadah yang kami datangi untuk kami mengambil data. Setelah kami mengambil data anak dari rumah-rumah ibadah, kami menyerahkan data tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana dinas ini yang akan menerbitkan akta kelahiran. Sehingga di sini terlihat kerjasama antara OPD dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kami juga mendatangi sekolah-sekolah untuk mengambil data. Dalam hal ini kami bukannya untuk mempermudah mengambil administrasi melalui sekolah-sekolah, melalui rumah ibadah, sehingga dengan cara ini bisa mencapai pemenuhan hak sipil anak. Untuk kolaborasi ini juga secara keseluruhan gerhana memungkinkan kolaborasi yang saya telah sebutkan tadi, di mana bekerja sama dengan pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga dunia usaha. Dengan kolaborasi yang kuat, terkoordinasi dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, pemenuhan hak sipil anak di NTT dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, sehingga tidak ada satupun anak yang terlewat. Kita berharap semua anak-anak NTT dapat terlindungi dengan adanya identitas hukum mereka, yaitu akte kelahiran. Demikian Kak Esna. Baik, terima kasih Ibu Yanti. Ternyata gerhana ini program yang baru ya Ibu, baru 4-5 bulan. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah selama 4-5 bulan ini Ibu mereka dari DP3A P2KB Provinsi NTT melakukan penjangkauan untuk mengambil data-data anak. Sudah berapa banyak akte dan KIA yang sudah Dinas Pemberdayaan Perempuan ini terbitkan dari Dukcapil? Sejak adanya inovasi gerhana ini di DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekitar 200-an akta kelahiran dan KIA yang sudah diterbitkan. Sampai dengan saat ini kami tetap berusaha bagaimana untuk pemenuhan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak dan kartu identitas anak. Luar biasa sekali. Padahal dalam waktu yang begitu singkat 4-5 bulan sudah mendapatkan 200 lebih akte anak. Apalagi kalau program ini terus berkelanjutan, saya yakin bahwa pelan-pelan dan lama-lama anak-anak akan semua anak-anak akan mendapatkan haknya, yaitu hak identitas, yaitu akte dan KIA. Luar biasa untuk program gerhana. Ternyata kerjanya beramai-ramai lintas sektor, artinya Dinas P3A P2KB melakukan fungsi advokasi, melakukan penjangkauan, mengambil data di gereja-gereja, di sekolah-sekolah, dan di tempat yang bisa dijangkau. Kemudian mereka menyerahkan kepada Disduk Capil untuk melakukan penerbitan akte tersebut. Nah,
dengan jemput bola begini, atau apa tadi Ibu? Jebol, jemput bola. Artinya masyarakat harus tahu bahwa negara ini sudah benar-benar ada di tengah masyarakat dan benar-benar dekat dengan masyarakat, dan negara berkomitmen bahwa tidak boleh ada satu anak pun yang tidak memiliki akte kelahiran maupun KIA. Satu lagi Silakan Ibu. Satu lagi yang saya perlu sampaikan, Bapak, Mama, Saudara semua, pemirsa, pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Kesempatan ini kami menginformasikan juga bahwa jika ada Saudara yang akan melahirkan, boleh langsung ke Rumah Sakit Dedari di TDM. Karena ketika melahirkan di situ, saat keluar, anak-anak sudah langsung bisa membawa akte kelahiran dan sudah termasuk di dalam kartu keluarga. Jadi ini informasi penting, Papa Mama yang tidak capek-capek lagi untuk mengurus akte ke Dispenduk Capil, tinggal terima di Rumah Sakit Dedari jika melahirkan di Rumah Sakit Dedari. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yanti. Jadi ternyata Rumah Sakit Dedari ini merupakan pilot project dalam pembuatan akte kelahiran bagi anak-anak yang baru lahir. Nah, masih soal strategi. Beta mau kembali ke Ibu Ruth. Bagaimana peran dan strategi DP3A P2KB dalam mendorong pemenuhan hak sipil anak di daerah? Silakan Ibu. Ya, sebelum strategi saya mau menyampaikan gini. Semua sarana pelayanan kesehatan di mana ibu-ibu melahirkan itu sudah bisa mendapatkan akta anak. Jadi tidak di Dedari saja. Dedari itu salah satu yang ada di Kota Kupang, tapi semua bisa melakukan itu. Jadi pada saat masuk, data-data harus diberikan lengkap sehingga diminta bantuan untuk langsung connect ke Dukcapil. Jadi pada saat keluar, dokumennya sudah bisa diterima. Yang menjadi masalah tidak diterima karena apa? Nama anak belum lengkap, masih tunggu nenek punya nama, bayi punya nama, nenek moyang punya nama. Sebenarnya itu sesuatu budaya yang baik, tetapi selama kehamilan 9 bulan itu direncanakan secara baik sehingga pada saat anak lahir, nama itu sudah bisa disiapkan. Yang berikutnya, Gerhana ini bukan program, Gerhana ini ada satu inovasi di mana teman-teman dari bidang pemenuhan hak anak merasa bahwa, aduh Ibu, kita melakukan apa ya supaya mencapai 100%. Jadi anak-anak di NTT kurang lebih anak laki-laki dan anak perempuan 800-an ribu. Anak laki-laki 800-an ribu, anak perempuan. Jadi kita kurang lebih 1,6 sampai 1,7 anak-anak yang ada di Nusa Tenggara Timur yang wajib kita dampingi untuk mencatat mendapatkan akta. Jadi strateginya yang pertama kita melakukan advokasi. Seperti tadi sudah dijelaskan Ibu Yanti, advokasi kemana? Karena aturannya sudah ada. Dari pusat sampai provinsi, sampai kabupaten, sampai kota aturannya sama. Anak wajib mendapatkan hak sipil berupa akta anak dan kartu identitas anak. Kita melakukan advokasi, kita melakukan informasi kemana? Ke sekolah, ke masyarakat, ke rumah-rumah ibadah, agar semua bersama-sama merasa penting akta anak, kartu identitas anak ini terpenuhi. Nah, tadi selain yang sudah disampaikan Ibu Yanti, kita juga mengajak panti asuhan untuk anak-anak yang rentan ini wajib mendapatkan kartu identitas anak atau kartu akta anak. Jadi membantu memenuhi persyaratan sehingga persyaratan itu terpenuhi, bisa dicetak kartunya. Strategi berikut, kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita bekerja dengan semua pihak. Yang pasti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk bantu cetak. Tetapi kesehatan, sarana pelayanan kesehatan di mana anak-anak bisa lahir di sana juga kita kerjasama. Anak-anak rentan di panti-panti asuhan itu juga diajak panti-panti asuhan kerjasama. Kita juga mengajak NGO karena mereka mempunyai program-program yang cukup baik yang bisa membantu mensosialisasikan,
mengadvokasi di segmen mereka agar seluruh masyarakat tahu bahwa kartu identitas anak berupa akta dan kartu identitas anak KIA bisa dicetak untuk dipegang oleh anak-anak. Berikutnya kita juga tidak melakukan sendiri, tetapi kita mengajak semua itu bukan insiden, tetapi ini berkelanjutan. Jadi contohnya tahun ini dengan usaha sudah dilakukan sebanyak 200 bantuan kepada anak-anak mendapatkan hak sipil mereka. Tahun 2026 tetap akan dilakukan selama pemenuhan akta anak dan kartu identitas anak belum mencapai 100%. Bagaimana dengan kabupaten kota? Dengan keterbatasan dana, kita melakukan informasi melalui Zoom agar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak di kabupaten kota juga melakukan hal yang sama, termasuk kabupaten-kabupaten yang masih mencapai 30%. Yang 90% juga harus tetap berusaha karena harus mencapai 100%. Pada saat mencapai 100%, kita mulai sadar bahwa anak-anak kita sudah bisa mendapatkan haknya kalau mereka membutuhkan. Yang kedua, kalau mereka menghadapi masalah hukum, mereka diproses sebagai proses hukum anak. Contohnya pengadilan harus pengadilan anak. Kita sebagai pemerintah hadir untuk anak yang berhadapan dengan hukum, di mana UPTD PPA Provinsi selalu hadir mendampingi anak-anak. Baik, luar biasa. Ternyata banyak hal yang sudah dilakukan oleh DP3A P2KB Provinsi NTT untuk mempercepat kepemilikan akta dan KIA di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beta ke Ibu Yanti. Ibu mungkin bisa jelaskan secara singkat teknis pelaksanaan gerhana dan hasil yang telah didapatkan. Silakan Ibu. Untuk secara teknis pelaksanaan gerhana yang dilakukan oleh DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti yang tadi setelah saya sampaikan bahwa kita melakukan mengunjungi gereja-gereja, sekolah untuk mendapatkan data, sehingga data tersebut kita memantarkannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diproses administrasi. Mengingat tupoksinya kita sudah ada masing-masing, sehingga untuk DP3A ada pada tupoksinya, Dispenduk Capil ada pada tupoksinya. Demikian Kak Isna. Baik, terima kasih Ibu Yanti. Berarti untuk para pendengar dan pemirsa setia RRI Kupang, jika ingin membuat akte kelahiran maupun KIA, Dinas P3A P2KB Provinsi NTT bisa melakukan pendampingan atau bisa langsung kepada Dukcapil Kota. Ibu Ruth, bagaimana peran keluarga dan sekolah dalam pemenuhan hak sipil anak di NTT? Saya menghimbau kepada Bapak Ibu guru, khususnya kepala sekolah, kita semua yang hadir termasuk orang tua, bahwa anak wajib terpenuhi hak sipil. Hak sipilnya apa? Akta anak dan kartu identitas anak. Yang pasti kalau masuk sekolah, sudah dipastikan harus mempunyai akta anak. Anak ini mempunyai akta. Kalau tidak, dipastikan tidak diterima. Lengkapilah sebelum membutuhkan itu. Jadi pada saat anak lahir, di sarana pelayanan kesehatan boleh. Tapi kalau terlewati, karena tadi salah satu contoh nama bayi nenek belum masuk ke dalam, karena mungkin ini cucu pertama, tidak apa-apa. Melewati 1-2 hari pun masih bisa dicatatkan di kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten kota masing-masing. Yang kedua, orang tua. Jangan menganggap ini sepele, karena pintu masuk anak-anak kita setelah lahir, pintu masuk ke akses pendidikan, kesehatan, sosial, juga akses hukum, mulai dari anak lahir. Jadi pada anak di dalam rahim, pada saat anak di dalam rahim ibu, orang tua sudah harus berdiskusi bagaimana memberikan nama. Anak perempuan berarti namanya ini, anak laki-laki namanya ini.
supaya pada saat lahir dipastikan harus mendapatkan akta. Bagaimana dengan anak-anak yang sudah mendapatkan akta anak dan kartu identitas anak? Mereka semakin percaya diri, mereka juga mendapatkan pengasuhan, mereka juga dihormati, mempunyai hak sipil anak, sehingga kalau mereka sudah mendapatkan semua ini, mereka tinggal belajar, mengisi waktu luang. Jangan dipikirkan anak-anak kecil ini dianggap sepele, karena mereka adalah generasi bangsa yang akan menggantikan kita sebagai pemimpin. Jadi sekolah mempunyai peran kedua setelah keluarga. Jadi kalau keluarga sudah melakukan, baik adanya. Tapi keluarga lengah dalam hal ini, guru-guru memberikan himbauan dan dipastikan contoh. Seperti guru di SMA, guru di SMP. Ajaran itu akan diingat anak-anak sampai mereka dewasa. Pada saat mereka berkeluarga, mereka tahu bahwa ternyata hak sipil anak dimulai dari anak di dalam kandungan. Jangan sampai terjadi persoalan pada saat anak lahir, kebetulan tidak lahir normal, anaknya lahir sebelum waktu, dia harus masuk ke dalam inkubator dengan biaya yang sangat besar, ternyata tidak bisa di-cover karena anak belum tercatat. Dia belum memiliki pencatatan di BPJS. Itu termasuk akses kesehatan. Jadi yang pertama keluarga, peran kedua adalah di sekolah, dan di sekolah kita berharap anak-anak menjadi lebih aman, lebih inklusif, bebas dari diskriminasi. Kemudian bagaimana anak-anak di kondisi mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang itu lebih umum kita sebutnya ekstrakurikuler. Anak-anak itu bisa mendapatkan apa saja karena mereka mempunyai kartu identitas anak dan juga akta anak. Sehingga anak-anak kita tinggal belajar, akademik mereka makin baik, kepercayaan diri mereka makin baik karena mereka dihargai, karena mereka tercatat sebagai seorang anak di Provinsi NTT, di negara Indonesia, sehingga mereka juga mempunyai akses pendidikan lebih luar biasa. Dan saat ini saya harus menyampaikan bahwa DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur tadi disampaikan oleh Ibu Yanti bahwa itu tugas kita mendampingi keluarga, mendampingi sekolah, termasuk anak-anak disabilitas. Kita jangan lupakan mereka, dan mereka juga merupakan anak-anak bangsa. Mereka juga berkeinginan untuk mengisi pembangunan dengan kemampuan yang mereka miliki. Karena guru-guru di SLB menyampaikan kepada kita bahwa DP3A jangan melupakan anak-anak disabilitas. Saat ini saya perlu menyampaikan bahwa untuk menangani anak-anak dan perempuan yang mengalami kekerasan, laporkan ke UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di Jalan Beringin nomor 1 Fontaine Kupang. Di sana kita juga menyiapkan jalur saudara-saudara kita yang disabilitas, yang buta. Kita juga berusaha untuk beberapa informasi kepada anak-anak kita yang Down syndrome. Kita juga di beberapa media sosial kita membantu dengan anak-anak yang tidak bisa berbicara menggunakan bahasa isyarat. Jadi kita harus menyiapkan segala sesuatunya agar pemenuhan hak sipil anak dan hak-hak lain seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak bermain, hak berekreasi itu terpenuhi dengan baik, dengan dasar utamanya adalah hak sipil, akta anak, dan kartu identitas anak. Baik, luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas bahwa keluarga itu fondasi pertama, sekolah menjadi penguat kedua. Kalau dua-duanya bisa jalan bersama-sama, maka kesadaran soal hak sipil anak ini bisa tumbuh. Baik, saya ke Ibu Yanti. Apa harapan terbesar DP3AP2KB dalam percepatan kepemilikan identitas anak ke depan? Yang pasti DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap bahwa untuk akta kelahiran tidak dipandang sebagai administratif semata, melainkan sebagai pondasi pemenuhan hak anak, utama dalam perlindungan anak dan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Yang berikut
harapan juga dari DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah semua anak-anak di Nusa Tenggara Timur harus memiliki identitas hukum yang lengkap dan tepat waktu, khususnya akta kelahiran dan KIA, sehingga anak-anak tidak ada yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial lainnya. Yang berikut, harapan berikut, melalui inovasi gerhana ini, kami berharap terobosan baru dari DP3A ini mampu membangun kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat dan berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan yang terakhir adalah berharap dengan adanya peningkatan kesadaran dari orang tua dan masyarakat. Jadi melalui RRI Kupang ini kami berharap Papa, Mama, saudara semua dimanapun berada, jangan sampai melupakan hak-hak anak. Salah satunya adalah hak pemenuhan hak sipil anak. Karena akte kelahiran tidak dianggap sebagai administrasi semata, tetapi perlindungan bagi masa depan anak. Terima kasih. Ya. Kalau harapan dari Ibu Ruth sendiri bagaimana? Sebelum harapan nih, saya ingin menyampaikan untuk orang tua, para guru, masyarakat, bahwa hak sipil anak 100% harus terpenuhi di Nusa Tenggara Timur. Sehingga jangan berpikir bahwa kartu identitas anak, baik akta anak maupun kartu identitas anak ini tugas dari pemerintah, tetapi tugas kita bersama. Keluarga, sekolah, masyarakat, semua organisasi dan yayasan yang bisa mengedukasi, dan datanglah ke DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur, bisa dikunjungi untuk memberikan informasi bahwa anak-anak di tempat Bapak Ibu belum mempunyai kartu identitas anak atau akta anak, sehingga kita bisa memfasilitasi itu melalui inovasi gerhana. Kita berharap hak sipil anak terpenuhi, masa depan terjamin. Itu dipastikan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur akan memastikan bahwa hak sipil anak sudah terpenuhi, maka masa depan anak-anak kita sebagai generasi bangsa menjadi pemimpin masa depan akan menjadi lebih terjamin. Baik, hak sipil anak terpenuhi, masa depan terjamin. Pemirsa dan pendengar setia RRI Kupang, terima kasih sudah dengar Beta Podcast pagi ini. Ingat setiap anak berhak untuk diakui sejak lahir. Apakah ada salam khas dari DP3AP2KB? Selalu kita mengkampanyekan salam berlian bersama melindungi anak. Salam berlian bersama melindungi anak. Baik, terima kasih banyak Ibu Ruth dan Ibu Yanti buat waktu dan kesempatannya. Jangan berhenti berjuang untuk masa depan anak. Beta Esna Baluk pamit undur diri, sampai jumpa.